Udah ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rajif Rivaldo di channel YouTube Ranah Otomotif. So buat teman-teman, sekarang di belakang gue udah ada sebuah mobil lagi yang akan kita review dan kita bakalan ngobrol juga sama ownernya. Dan kebetulan ownernya ini masih owner yang sama kayak video gue sebelumnya, itu video Civic Nova yang warna biru gak gelap gitu. Dan buat sekarang yang punya mobil ini masih di owner yang sama, itu teman gue. Dan juga gue lupa ngasih tahu waktu di review gue tentang mobil yang pertama waktu itu, gue lupa ngasih tahu sama teman-teman. Itu kita ada di sebuah segmen, gue kasih nama itu SEMOK, itu ya, SEMOK, seputar mobil kawan. Jadi segmen kita kalau buat mobil-mobil teman-teman gue yang gue review itu gue namain SEMOK, seputar mobil kawan. So, sekaligus itu jangan lupa buat subscribe dan bunyiin lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga buat share video ini di sosial media lu semua, dan tinggalin like dan komennya. So, biar lu nggak penasaran, kita langsung aja mulai video dan review mobil kali ini. Lu pasti masih ingat sama temen gua Salman Alfarisi yang waktu itu Civic Nova tahun 88 namanya, yang udah kita review juga dan masih di tempat yang sama juga, di dekat rumahnya dia di sebelah situ. So kali ini sebenarnya apa sih man? Agi atau Ayla sih? Gue juga ragu kalau sepintas lihat kayak gitu, gue ragu juga sebenarnya. Mobil ini sebenarnya Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla. Tahun 2013. Tahun 2013 dan itu Matic ya. Matic berarti nggak manual. Tapi kalau buat gue pribadi sih, buat Agia dan Ayla itu, apalagi Ayla yang udah dimodif kayak gini tuh bentukannya udah kayak Agia ya menurut gue. Udah dirubah gitu, dan gue pribadi ngebedainnya lumayan susah sih sebenarnya, lumayan rumit. Oke man, dari depan ini lu pakai apa aja sih? Boleh dikasih tahu sama gue dan teman-teman Ranah Otomotif semuanya. Gua udah ganti sama bumper Agia 2015. Cuman juga udah di custom, harusnya di sini ada fog lamp. Ya. Fog lamp ya. Sekarang udah ditutup. Oh berarti nggak make ya? Udah nggak pakai fog lamp. Oh berarti sebenarnya di situ ada buat tempat fog lampnya dan ditutup. Dan gua pakai fog lamp kayak fog lamp jazz. Oh di sini ntar bakal dipasang nih? Ya. Oh gitu. Dan sekarang masih kosong ya? Masih kosong. Masih kosong. Dan gara-gara bumper depan ini gua susah bedainnya jadinya. Secara kalau Ayla nggak, modelnya itu bentuknya nggak kayak begini. Kayak begini. Jadi susah lah jadi. Ramnya pun udah diganti, ini udah pakai ram Mobilio. Oh ini punya Mobilio, bumper Agia, ram Mobilio. Ya. Oke berarti udah murtad semua sih kalau buat bagian depan. Ini punya apa sih? Itu udah barang Customan? Bukan, barang aksesoris. Aksesoris. Ya. Berarti masangnya harus dibikin dudukan baru lagi dong? Enggak. Masih kayak barang standar dan cuman didudukin. Oh cuma didudukin doang. Oh gitu. Berarti buat variasi doang ya? Ya. Oke, buat lampu lu nggak ganti pakai apa gitu, punya yang lain biar lebih murtad gitu? Enggak lah. Enggak. Pertahanin yang ini dulu. Pertahanin yang ini dulu ya. Oke. Dan ini dikasih stiker ya kalau di lampu. Dan di kap mesin juga stiker enggak? Bukan. Oh, ya stiker. Kap mesin juga stiker. Oke, berarti bagian kap mesin sama sedikit di sampingnya ini dikasih fendernya dikasih stiker berarti ya mana? Gue kirain tadi cat bener-bener hitam gitu dan dikasih stiker. Sayang ya? Masih original. Oh gitu. Kalau stiker mantap tinggal dibuka aja ya, tinggal dibuka bisa dibersihin lagi. Dan buat kaca depan ini udah ganti apa belum? Belum ganti. Kaca masih ori semua. Oh kaca masih ori semua, berarti bawaan dari Ayla ini emang kayak udah hampir akuarium ya? Udah hampir akuarium tapi masih agak rada gelap dikit sih, kelihatan juga rada gelap dikit, belum terlalu terang. Oke, dan mungkin di samping kali ya, Bi, di samping Bi. Oke, velg pakai apa nih man? Hard G ukuran berapa sih? Ring 16. Ring 16. Depan lebar 8, belakang lebar 9. Oh beda ya? Beda. Oh iya benar-benar lebih lebar di belakang ya. Lebih itu di belakang. Ukuran bannya berapa man? Pakai ban apaan? 165/45. Mereknya? Falcon. Pakai Falcon. Ya. Oke. Dan ini ceper sih menurut gua. Dan buat shock sendiri itu atau buat pernya sendiri di depan lu ganti gitu? Udah atau dipotong? Coilover sama kayak Nova waktu itu ya, pakai coilover juga. Oke, dan lu doyan ceper sih menurut gua, Nova diceperin dan ini juga diceperin ya.
Mungkin buat next project mobil kedepannya juga bakalan diceperin kali ya. Oke. Di samping pakai punya apaan, Man? Gua Body udah kit samping? pakai kayak body kit Jazz. Pakai punya Jazz? 2007 kalau nggak salah. Jazz tahun 2007. Dan itu langsung masuk? Cuman dudukannya masuk, cuman kita ngasih kayak ngelem lah di body aslinya Ayla. Oh, berarti harus sedikit di lem atau direkatkan gitu ya. Berarti nggak langsung pas ya. Langsung pas. Memang nih mobil benar-benar murtad sih menurut gua, nggak body kit luar itu udah make punya orang lain semua ya. Bahkan bukan keluaran dari pabriknya dia kan. Iya, bukan keluaran dari pabriknya dia sendiri. Oke, velg pakai Heart G warna chrome. Lu bisa lihat teman-teman, perbedaan dari depan berapa tadi ukurannya? Lebar 8, di sini 9. Sini 9 itu lebih lebaran di sini. Dan ini menurut gue lebih ceper, lebih rendah daripada Civic Nova yang kita review di video mobil sebelumnya itu. Ini benar-benar jari kelingking gue juga nggak masuk. Ini kalau lu bawa jalan sering gesruk sih menurut gue. Sering nggak? Enggak juga sih, cuman karena mobil ini gua pakai harian, gua lebih pakai kayak semi ceper kayak gini. Semi ceper kayak gini. Enggak, soalnya secara kan di tempat kita ini kan banyak tanggul atau polisi tidur gitu, jadi lo harus ekstra hati-hati sih menurut gua. Memang harus hati-hati. Memang harus hati-hati ya. Agak lama di polisi tidurnya. Agak lama ya, memang harus lebih pelan ya. Tapi kalau buat di dalam kota, kita udah keluar di jalan raya gitu udah aman ya. Udah aman buat ngebutan segala macam, itu udah stabil ya. Nggak perlu was-was lagi. Oke, di samping yang diganti itu doang kali ya, Man ya? Itu aja. Cuman itu aja, dan yang lain itu aman ya? Aman. Oh, kalau boleh tahu ini mobil sama lu dari baru? Enggak, lu beli dari tangan kedua juga? Tangan kedua. Tangan kedua juga. Oke, dari tahun berapa lu ambil ini mobil? Ini udah sekitar 3 atau 4 tahunan lah. Berarti ini yang dulu ambil, baru lu ambil si Nova itu? Nova masih baru lah. Nova kan masih baru, waktu itu kalau nggak salah lu bilang 8 bulan atau 9 bulan ya? Oke, berarti ini udah paling lama yang lu make ya? Oke, kita ke belakang dulu kali. Di belakang, kayak di sini, Bi. Ini di belakang pakai body kit punya apa, Man? Gua udah ganti sama bumper Agia tahun 2020. Oh, Agia tahun 2020. Berarti yang keluaran tahun sekarang berarti ya, lebih modern ya, lebih modern ya. Kalau buat bawaannya sendiri itu bedanya di mana sih? Dia lebih simpel dan cuman bulat. Oh, cuman bulat, jadi nggak ada kayak gini ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini ntar dikasih lampu juga nggak sih? Di sini ada lampu ya? Mata kucing lah namanya. Oh gitu, iya benar. Itu buat lampu sen juga ya menurut gua? Nggak? Ya, bisa dijadiin. Bisa jadi lampu sen juga ya? Lampu sen. Oh, lampu rem sama lampu sen bisa dijadiin ya? Oke, di belakang pakai itu. Spoiler masih bawaan bukan? Nggak? Spoiler sebenarnya masih asli, cuman udah di custom. Udah di custom, oh dibikin tinggi. Dia lebih rendah. Soalnya lebih rendah. Lebih gini menurut gua ya. Oh, berarti di custom. Sedikit dinaikin. Naikin. Cuman dirubah dudukannya tuh, yang dirubah apanya sih? Emang dipotong dan disambung lebih tinggi. Oh, berarti disambung dikit ya. Oke, biar lebih tinggi, dan ini juga make kamera belakang ya. Kamera mundur ya. Berarti buat di interiornya itu, di bagian audio dan lain itu lu udah upgrade juga kali ya? Dulu gua pernah pakai kayak double din Pioneer, cuman sekarang gua lebih nyaman pakai yang orisinil. Oh, berarti sekarang original punya si Ayla ini. Oke. Kita juga bakalan lihat di interiornya. Buat lampu-lampu ini masih ori ya, Man ya? Masih ori. Ini lampu sennya di mana sih kalau sekarang? Kalau lampu sen masih di atas. Masih di atas ini ya? Oh, sini ya? Masih di sini. Lampu rem di bawah. Lampu rem di bawah. Oke, ntar bakalan ada tambahan buat lampu atau mata kucing itu di sini, bisa buat lampu sen sama lampu rem juga ya, Man ya? Lampu rem juga. Di belakang nggak pakai dudukan plat nomor kayak di depan, cuman itu doang. Oke, mungkin satu lagi gua lupa tadi pembahasan di velgnya itu, dan lu pakai cover juga ya, Man ya? Kayak cover juga nih biar lebih aman ya. Kayak nih di sini di polisi tidurnya kadang banyak ada batu-batuan gitu, jadi lebih. Oh, ya, takut ntar kegores ya menurut gue ya, kegores. Secara ini memang velgnya keluar banget, lebih keluar dan semok sih menurut gue.
sesuai sama segmen kita juga, dan dikasih ini, kalau lu lihat tadi udah dikasih lihat sama kameramen gua, fungsinya buat safety, mengamankan velg lu yang model-model begini. Jadi lumayan rekomendasi sih buat teman-teman yang pakai model-model gini ya man ya, velg lebar gitu ya. Emang harus dijaga sih. Menurut gua merawat itu lebih susah daripada ngebelinya sih. Iya, emang ya. Kalau ngerawat itu sebenarnya modalnya nggak gede, cuman ngelakuinnya tuh kayak ntar aja lah, jangan ntar kalau udah kena kita baru bakalan nyesel gitu. Oke, mungkin kita langsung ke dalam aja kali man. Oke, langsung Bi, kita ke dalam Bi, nih bahas. Kita bakalan lihat nih interiornya kayak gimana. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam mobil Ayla yang tadi udah kita review di bagian eksteriornya. Ini tampilan dalamnya benar-benar udah rapi ya man ya. Dan ini sekali lagi gua kasih tahu sama teman-teman, mobilnya itu matic. Jadi buat di transmisinya itu cuman ada gitu doang. Kita cuman gerakinnya maju mundur, itu ada P, R, N, D4, 3 dan 2. Cuman gitu doang, dan so pasti buat di bawahnya itu cuman ada 2 pedal ya man ya. Cuman ada 2, cuman rem sama gas doang. Dan di sini kalau teman-teman lihat itu udah banyak yang di karbon. Mulai dari ini covernya udah di karbon semua, sampai ke bawah tuh udah di karbon, dan di samping sini juga udah di karbon juga. Bener-bener simple, minimalis, tapi buat nongkrong sih ini menurut gua udah gokil sih man. Nah kalau buat jok sendiri itu lu udah ganti belum man? Jok masih orisinal, cuman udah dibungkus ulang. Oh, joknya masih original, cuman bungkusnya. Bungkus pakai merek apa nih buat kulitnya sendiri? MBTEC. MBTEC. Ya. Sebelum ini pernah ganti sama merek lain atau emang langsung pakai ini? Emang langsung pakai ini. Cuman dari ambil saya baru ganti jok baru sekitar 4 bulanan lah. Oh berarti masih baru ya. Oh berarti buat make jok yang standar sama kulit standar itu lumayan lama. Mobilnya udah 4 tahun, cuman buat ganti jok baru di 4 bulanan ya man. Baru di 4 bulanan. Udah beberapa kali ganti model lah. Udah sering juga ganti konsep ya. Oke. Buat ini di setir masih original. Setirnya masih original, dan buat speedo udah jauh berbeda dari yang kita review sebelumnya. Ini udah digital. Dan walaupun belum full digital, audionya pernah lu ganti ya dulu ya? Pernah lu ganti udah sama? Pernah di custom semua. Udah pernah di custom semua, dan balik lagi buat audio nih ke standar ya? Standar. Dan ternyata buat audio tadi yang udah gua liatin itu pernah diganti, tapi ownernya ganti lagi ke pemakaian standar ya mana? Barang original. Berarti kalau buat kamera belakang tadi itu nggak bisa dipakai lagi ya? Udah nggak pakai lagi ya? Oke, secara itu kan memang harus kita kayak di sini pakai layar gitu ya, harus pakai layar ya. Dan di sini buat bagian atas itu memang belum dirubah juga ya man ya, memang belum dirubah. Dan ini di belakang. Jadi owner kita yang satu ini bener-bener suka mobil yang nggak terlalu gede ya, lu menurut gua. Civic Nova kemarin juga nggak terlalu gede, cuman ada dua bagian kursi kayak gini. Cuman ini bedanya 4 pintu ya. Kalau yang kemarin itu lebih kecil kelihatannya karena 2 pintu, dan masuknya harus majuin yang bagian depan. Dan kalau ini udah 4 pintu, secara ini udah tahun tinggi, udah modern di tahun 2013 ya dia? 2013. Oke, di tahun 2013. Udah upgrade kayak 2015 deh. Udah upgrade kayak 2015. Kan udah upgrade-nya itu memang banyak yang murtad ya menurut gua. Bagian depan aja itu tadi udah make Mobilio, Agya, dan buat dudukan plat nomornya itu udah dipakai variasi juga. Di belakang juga udah murtad juga, udah banyak yang dirubah sih. Secara owner gua yang satu ini, temen gua yang satu ini memang dari kecil tuh memang suka modif-modif. Dari dulu kita suka awal-awal kecil tuh modif sepeda gitu ya. Gua masih ingat itu. Motor. Iya, awal-awalnya dari sepeda, terus motor, terus mobil ya. Sekarang alhamdulillah udah mobil ya. Dulu waktu kecil-kecil tuh modif sepeda itu dikasih apa tuh yang di belakang itu kayak apa sih namanya Bi? Yang di belakang itu yang spakbor. Kayak spakbor sih, kayak selebor gitu sih. Kayak selebor sih.
Mudguard nih. Manggar. Kayak dikasih gitu, terus dikasih kabel T panjang-panjang itu udah modif banget sih dulu menurut gua. Oke, dan sekarang kita udah mulai coba-coba modif yang lain juga, udah ada rezeki juga, dan udah upgrade ya Bi ya, udah upgrade. Oke. Dan buat permulaan sih ya, emang dari dulu ya kita doyan gitu ya. Emang lebih suka custom lah. Memang lebih suka custom, dan ini juga yang buat kita sebenarnya nggak bisa makan ya. lebih ke kendaraan ya, lebih ke kendaraan ya. Tapi it's okay karena itu hobi sih menurut gua. Itu hobi dan itu kemauan kita, dan kita juga dengan duit kita nggak minta sama siapapun. So ya, have fun aja, dan itu buat senang-senang aja. Oh ya, kalau buat knalpot sendiri lu pakai apa nih? Masih Gua barang lupa. orisinil semua. Oh, knalpot masih orisinil semua. Berarti Semua nggak. mobil gua Matic dan gua nggak ganti soalnya lebih mengeluarkan modal lebih banyak kalau Matic make kayak knalpot racing gitu. Oh gitu. Ya, dia harus ganti dari downpipe, saringan, sama ujung knalpot dia harus ganti semua. Oh, berarti memang lebih banyak dibandingkan kalau buat mobil manual yang ganti knalpot ya? Kalau mobil manual dia cuman ganti saringan sama ujung knalpot. Nah, kalau Matic kayak gitu lebih lucu lah bunyinya. Lebih lucu ya? Oh, Kayak mobil box, kayak Grand Max gitu jadinya. Oke, Grand Max ya, ya nggak mungkin lah kan kita pakai bunyi kayak gitu kan. Oke, berarti itu salah satu alasan lu nggak ganti knalpotnya karena ribet tadi ya, karena ribet tadi ya. Tapi kalau mobil manual sih is oke aja ya. Kita bakalan juga muter bentar pakai nih mobil. Kita akan ngerasain nyamannya nih mobil. Secara tadi kan velgnya lumayan lebar dan mobil ini juga ceper, dan nanti kalau udah lewat di Polisi Tidur gue akan kasih lihat juga videonya sama teman-teman. So patengin terus, tonton video ini sampai habis. Gue akan kasih lihat video test drive-nya ke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah jalan sama mobil tadi, mobil Ayla tadi. Dan menurut gue dengan keadaan sedikit. Nah, itu kalau lu kedengaran tadi agak dung gitu, agak gesruk ya man ya. Oke. Itu sebuah resiko sih menurut gua. Sebagai kita pecinta ceper harus siap sih man ya. Harus siap ya, harus siap dengan keadaan-keadaan seperti itu. Dan ini kita bakalan lewat nih, gua kasih lihat sama teman-teman. Kelihatan nggak anjing? Oke, dan itu salah satu Polisi Tidur. Itu menurut gue yang paling kecil di tempat gue. Dan itu satu lagi ada di depan, gue kasih lihat juga. Tuh. Dan resiko kalau lu punya mobil ceper atau udah lu modif-modif kayak begini, udah pakai coilover, lu harus siap ngadepin tantangan atau rintangan yang kayak begini, Polisi Tidur, jalan berlubang, jalan nanjak dan lain sebagainya. Itu tadi udah gue liatin kalau lewat Polisi Tidur memang harus ekstra hati-hati, harus pelan banget ya mana. Buat bantingan suspensinya sendiri itu lumayan nyaman. Empuk ya Bi ya. Di belakang gimana Bi kalau di belakang lu rasain? Bisa dibilang empuk lah. Biasanya bawa mobil yang ersas gitu, agak bantingannya keras gitu. Kalau ya, ersas lebih keras ya sebenarnya. Empuk cuman rada keras. Ada ngayun-ngayun itu nyaman sih. Kalau ini lumayan nyaman ya. Cuman kalau Aerosus gitu, menurut gua kalau Aerosus lagi diceperin kalo gitu, biasa emang parah sih. Memang parah ya, emang lebih keras dan bantingannya itu lebih kerasa. Kalau ini sih nyaman, empuk. Kalau coilover emang empuk sih, soalnya kan masih spring ya, masih. Iya benar. Per gitu. Masih per gitu, dan buat joknya juga empuk ya, Masih jadi nyaman ya. Masih busa standar dan belum ada dipapas, dipahat dan lain sebagainya, itu standar banget. Dan suara mesin juga halus banget, standar banget, aman. Halus dan aman. Knalpot nggak diganti. Tadi kata temen gua si Salman itu karena lumayan ribet di penggantian knalpot itu, banyak yang harus dirubah, banyak yang harus diganti, beda sama mobil-mobil manual. Dan karena mobil ini tuh mobil Matic. Buat kaca kayak gini sendiri sih menurut gua, kalau umpamanya nih lu parkir mobil di tempat yang agak kebuka gitu, waktu kita masuk sih agak kerasa panas ya.
hot ya, agak dikit hot ya, karena kacanya lumayan terang ya. Tapi secara bisa diakalin lah sama AC ya, aman ya. Nggak niat buat ganti kacanya buat yang lebih gelap atau gimana man? Atau pakai ini doang udah? Dan dulu gua make kaca gelap dan cuman sekarang buat tampilannya lebih oke lah buat kaca terang gini. Kaca bening kayak gini ya. Biar dalamnya juga kelihatan ya, biar kelihatan ya. Dan menurut gua mobil Ayla ini dengan modifan yang kayak gini itu buat temen-temen di luar sana yang hobi mobil nongkrong-nongkrong itu ini udah maksud gue itu modal hemat tapi oke gitu ya, itu benar. Khususnya di kata-katanya modal hemat tapi buat dibawa nongkrong itu udah tampilannya udah mantap dan udah nyaman banget. Dan kewas-wasan kita sih juga nggak terlalu banyak sih menurut gua, palingan cuma itu tadi yang gua bilang kalau kita nemuin jalan-jalan yang ada polisi tidurnya doang ya man ya. Atau jalan yang bergelombang. Nah jalan yang bergelombang, lubang itu parah banget sih ya menurut gua. Dan lu pernah nggak make nih mobil terus lu lagi ngebut tapi lu lupa tuh atau lu nggak sempat ngerem, di depan lu ada lubang atau ada polisi tidur dan ya gubrak gitulah, pernah nggak? Sering sih. Sering ya. Dan mobil ini sekarang cuman gua bikin semi ceper. Nah, dan dia masih bisa buat lebih ceper dari ini masih bisa. Lebih ceper dari ini bisa ya? Oh masih bisa. Berarti masih ada niatan lu ya buat nyeperin dari ini, masih ada ya? Karena pulangnya terlalu banyak polisi tidur. Iya ya, memang lebih nyaman pakai lebih kayak gini aja ya. Karena kalau kayak gua di pasar atau lagi nongkrong atau lagi ngumpul sama komunitas, dan gua lebih nyeperin lagi. Bisa diceperin lagi ya. Bisa diceperin lagi. Tapi kalau buat sekarang pemakaian kita di sini segini dulu kali ya, segini dulu. Secara ini memang banyak banget lu kalau temen-temen di sini tuh ya bisa dibilang kayak komplek kampung dan gitulah, pokoknya memang banyak polisi tidur. So teman-teman semua, teman-teman ranah otomotif dimanapun lo berada, mungkin review kita di mobil Ayla tahun 2013 ini segitu doang. Mobilnya benar-benar cakep. Kalau kata ownernya tadi budget hemat tapi tampilan udah oke buat dibawa nongkrong. So buat lo yang pelajar, mahasiswa atau lu masih memiliki budget yang belum terlalu besar buat beli-beli ya, budget yang minim ya, belum terlalu besar buat beli-beli mobil sport dan GDM atau lain sebagainya, itu mobil-mobil kayak gini ternyata bisa juga lu sulap tampilan luarnya itu, tampilan dalamnya itu buat oke kalau dibawa nongkrong, kalau dibawa acara-acara car meet kayak gitu. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, sekali lagi gue ingetin jangan lupa buat subscribe channel YouTube gua dan bunyi lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @ranah_otomotif66, Instagram gua yang ada di sini dan Instagram ownernya gua taruh juga di sini, dan Instagram kameramen gua si Abi tadi yang udah nolongin gua taruh juga di sini. Follow teman-teman dan pantengin terus channel YouTube gua akan kasih kejutan-kejutan dan gua akan ngasih info-info terus seputar otomotif biar bisa jadi motivasi buat lo, ternyata body kit ini, body kit itu, part ini, part itu bisa juga diaplikasikan ke mobil ini atau mobil itu. Makanya lo harus pantengin terus biar lo bisa juga dapat ilmu-ilmunya, dan gua pun begitu, gua akan terus belajar dan gua akan sharing ke lo semuanya. So see you in the next time, and sayangi kendaraan lo, sayangi diri lo, tapi jangan sayangi pacar orang lain. Oke, gua Raji Rivaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.